Di masa yang akan datang, bumi akan menjadi tempat yang sempurna tanpa kekerasan dan lingkungan yang lebih baik. Namun, hal ini terjadi karena alien yang dikenal sebagai Soul telah mengambil alih umat manusia. Mereka adalah parasit yang berpindah dari satu planet ke planet lain, memasukkan dirinya ke dalam tubuh spesies dominan di planet tersebut dan menyingkirkan kesadaran inangnya. Soul masih dapat mengakses ingatan inangnya dan mereka dapat dibedakan dari manusia normal melalui cincin perak di mata mereka. Ada sejumlah manusia yang belum diambil alih dan bersembunyi untuk bertahan hidup. Salah satu kaum pemberontak tersebut adalah Melanie, yang mencoba bersembunyi di sebuah hotel namun sayangnya masih ditemukan oleh sekelompok Soul mirip polisi yang dikenal sebagai The Seeker. Melanie berhasil memukul beberapa dari mereka dan berlari ke lantai berikutnya, di mana dia melompat melalui jendela dan mengalami luka parah saat jatuh ke tanah. The Seeker menangkapnya dan membawanya ke fasilitas medis, di mana semua luka Melanie langsung disembuhkan dengan semprotan alien. Kemudian mereka mengambil parasit jiwa dari kapsul dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Ketika dia bangun, matanya telah berubah dan jiwa dalam dirinya memperkenalkan dirinya sebagai The Wanderer. Selama beberapa jam istirahat, Wanderer diperbolehkan istirahat dan membiasakan diri dengan tubuh barunya, hanya untuk menemukan suara di kepalanya. Ternyata Melanie menolak mati dan melawan kendali Wanderer. Kemudian, seorang The Seeker bernama Blondie memanggil Wanderer ke kantornya dan memintanya untuk mengakses ingatan Melanie sehingga mereka dapat mengetahui di mana para pemberontak bersembunyi. Suatu hari saat dia sedang berenang bersama kakaknya Jamie, The Seeker tiba. Kakak beradik itu tetap bersembunyi di dermaga saat berada di dalam rumah. Ayah mereka menghapus dirinya sendiri agar tidak menjadi Soul. Melanie mencoba menghentikan Wanderer mengatakan hal ini tetapi dia tak cukup kuat. Malam itu, Wanderer bermimpi tentang kenangan inangnya. Melanie sedang menggerebek sebuah rumah untuk mencari makanan ketika dia tiba-tiba diserang oleh penghuninya, Jared, yang mengira dia adalah Soul. Segera dia menyadari bahwa dia adalah manusia seperti dia dan menciumnya dengan gembira, tetapi Melanie mendorongnya dan melarikan diri. Jared mengejarnya dan setelah membuktikan bahwa dia adalah manusia, dia meminta untuk bekerja sama. Saat Wanderer terbangun, dia tidak bisa melupakan sensasi ciumannya. Kemudian dia menggambar potret Jared sampai Melanie memaksanya menjatuhkan pensil. Keesokan harinya Blondie menemukan gambar itu dan menegur Wanderer sebelum meminta informasi lebih lanjut. Wanderer menjelaskan Melanie dan Jamie mulai tinggal bersama Jared di pedesaan. Melanie dan Jared semakin dekat dan akhirnya bersatu. Merasakan cinta mereka membuat Wanderer sangat bingung dan Blondie harus mengingatkan bahwa dorongan fisik manusia juga salah. Kilas balik terus menunjukkan bahwa suatu hari Jared melihat The Seeker mendekat sehingga mereka harus melarikan diri, berharap dapat menemukan para pemberontak. Selama perjalanan, mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah hotel, tempat The Seeker menemukan Melanie. Dia menjadi pengalih perhatian sehingga yang lain bisa melarikan diri. Setelah itu Wanderer mengatakan dia tidak bisa melihat kenangan lagi dan Blondie pergi. Namun, ada pemandangan di pikirannya yang segera dia gambar. Melanie meyakinkannya untuk merobek kertas itu menjadi beberapa bagian karena menunjukkan lokasi tersebut kepada The Seeker akan membahayakan orang yang dicintainya. Selama beberapa hari berikutnya, Blondie terus menginterogasi Wanderer, yang tidak mengatakan apa-apa lagi karena sekarang dia merasakan cinta Melanie, dia ingin melindunginya. Suatu sore, Blondie memberitahu Wanderer bahwa Jared telah terlihat dan The Seeker akan segera menemukannya. Wanderer panik dan mencoba menyerangnya, tapi Blondie dengan cepat mengalahkannya dan menidurkannya dengan semprotan. Kemudian di fasilitas tersebut, Blondie dan seorang dokter menyimpulkan bahwa Melanie tidak membiarkan Wanderer mengambil alih kesadarannya dan mengumumkan bahwa mereka akan memindahkannya ke inang yang lebih patuh. Blondie berencana mengambil alih Melanie hanya untuk melihat ingatannya dan membuang tubuhnya nanti. Wanderer dibiarkan istirahat malam itu karena prosedurnya dilakukan di pagi hari, dan Melanie meyakinkannya untuk melarikan diri. Dia mengajarinya cara menjepit pintu dengan kursi dan membuatnya melompat dari balkon, mendarat di kolam. Seorang dari The Seeker mencoba menghentikan Wanderer, tapi Melanie menyuruhnya memutar semprotan untuk membuatnya tertidur. Lalu Melanie ingin mencuri mobil, namun Wanderer tahu dia bisa memintanya dengan mengatakan ini darurat. Seorang pengemudi memberikannya tanpa ragu karena alien ini tidak menyukai Blondie. Mereka akhirnya mendobrak pintu tetapi sudah terlambat. Mereka menggeledah ruangan dan di pakaian Wanderer mereka menemukan potongan gambar itu. Selama perjalanan, Melanie terus berbagi kenangan hubungannya dengan Jamie untuk mengalihkan perhatian Wanderer dan memaksa tangannya untuk mengarahkan mobil ke arah markas pemberontak. Ketika Wanderer menyadari hal ini, kedua gadis itu mulai berebut kemudi dan menyebabkan mobilnya jatuh dari jalan raya. Karena tidak ada pilihan lain, Wanderer membiarkan Melanie membimbingnya melewati gurun, memastikan untuk menginjak bebatuan agar tidak meninggalkan jejak. Di fasilitas The Seeker, Blondie menyatukan gambarnya dan menemukan lokasinya di peta digital. Dia segera pergi dengan kendaraan modernnya dan mencapai tempat dengan mobil yang jatuh tersebut, namun tidak ada jejak yang bisa dia ikuti. Dia menelepon kembali dan mengirim mereka untuk mencari di daerah tersebut. Sementara Wanderer terus berjalan melewati gurun hanya dengan membawa sebotol kecil air dari mobil. Akhirnya sengatan matahari terlalu banyak dan hilang di bawah pohon. Di sana dia ditemukan oleh Jeb, pemimpin pemberontak. Saat dia memberinya air, Wanderer berkata kamu menemukan kami, dan penggunaan kata kami menarik perhatian Jeb. Pada saat itu lebih banyak pemberontak datang, tapi mereka tidak senang. Maggie menamparnya sementara Ian dan Kyle ingin membunuhnya karena parasit. Namun Jeb menahan mereka dengan senjatanya dan menutup mata Wanderer untuk membawanya bersama mereka. Kelompok tersebut memasuki sebuah gua rahasia di pegunungan tempat para pemberontak bersembunyi selama ini. Orang-orang tercinta Melanie ada di
di sana, tapi Jared langsung memukulnya. Maggie mengatakan Melanie harus dirawat oleh dokter mereka seperti parasit lainnya, tapi Jamie yang terkejut tidak setuju. Wanderer diberi sebuah kamar dan Jamie memata-matainya melalui lubang di atap. Melanie meminta Wanderer untuk tidak memberitahu siapapun tentang suaranya karena mereka akan mengira dia berbohong. Jared menjaga ruangan karena mengetahui orang lain ingin membunuhnya. Ketika mereka datang, Jared mulai melawan Kyle. Wanderer bergegas keluar untuk membelanya, tapi mereka mengabaikannya dan terus bertarung. Ian menggunakan kesempatan itu untuk menangkap Wanderer dan mulai mencekiknya, tetapi saat itu Jeb muncul dan melepaskan tembakan peringatan, membuat semua orang berhenti. Dia mengumumkan koridor ke kamar Wanderer sekarang terlarang dan mengancam akan menembak siapapun yang mencoba lagi. Sebelum pergi, Jared meminta Jeb menjauhkan Jamie darinya. Beberapa waktu kemudian, Ian, Jared, dan Kyle menyadari bahwa The Seeker ada di area tersebut. Kelompok The Seeker tersebut menyerah karena tidak ada petunjuk untuk diikuti, namun Blondie menolak untuk pergi bersama yang lain. Kembali ke Wanderer, dia akhirnya melihat Jamie memata-matainya dan menjelaskan bahwa dia telah mengambil alih tubuh Melanie sementara Jeb mendengarkan mereka secara rahasia. Saat itu juga orang-orang itu kembali dan Jared mengingatkan Jamie untuk menjauh dari Wanderer karena dia jahat. Namun Ian mulai ragu karena Saul biasanya tidak membela orang lain. Di gurun, Blondie mendapat telepon yang menginformasikan bahwa tim The Seeker akan kembali karena manusia terdeteksi di area tersebut. Di pagi hari, Jeb memberitahu Wanderer bahwa dia akan memanggilnya Wanda dan membawanya ke sungai bawah tanah agar dia bisa mandi. Kemudian dia membawanya ke perkebunan gandum mereka, yang mereka tetap hidup berkat beberapa cermin dan lubang di atap yang mengalihkan sinar matahari. Pada saat yang sama The Seeker mulai mencari di area tersebut dan menggunakan helikopter. Segera Jeb mendengar suara helikopter dan menyuruh semua orang menutup cermin agar mereka tidak terlihat, menghilangkan pantulan tepat pada waktunya. Setelah helikopternya hilang, Jeb memberikan senjatanya kepada Jamie agar dia bisa merasa aman saat bergaul dengan Wanderer tanpa memberitahunya bahwa dia menyimpan pelurunya. Jamie mengajak Wanderer melihat gua yang dipenuhi cacing pendar dan Melanie memutuskan mereka harus menceritakan kebenarannya. Wanderer menjelaskan bahwa Melanie masih hidup di dalam dirinya dan Jamie yang lega memeluknya. Sementara itu sekelompok manusia berangkat dengan truk untuk mencari perbekalan. Mereka mengendarai supermarket dan ketika mereka sedang memuat truk, mereka ditemukan oleh seorang The Seeker. Jared dengan cepat menjatuhkannya dan memasukkannya ke dalam truk sebelum mereka pergi. Keesokan paginya Wanderer diundang untuk memanen gandum. Saat dia bekerja, dia terus bertukar pandang genit dengan Ian. Maggie menolak memberinya air dan Ian berbagi airnya. Wanderer menikmati perhatiannya meskipun Melanie mengingatkannya bahwa dia mencoba membunuhnya. Tiba-tiba suara helikopter datang kembali mengagetkan Jamie dan menyebabkan dia terluka dengan sabit. Semua orang bergegas menutup cermin lagi dan menghindari ketahuan. Helikopter terbang menjauh dan melihat salah satu truk di jalan melaju lebih cepat dari yang diizinkan. Orang-orang di dalam truk itu melepaskan tembakan dan menakut-nakuti helikopter tersebut, namun The Seeker di dalam mobil segera mulai mengejar mereka. Tak lama kemudian mereka dikepung tanpa ada cara untuk melarikan diri, jadi orang-orang itu memutuskan untuk menabrakkan truk agar tidak tertangkap. Di truk lain, Jared dan Kyle sangat terpukul melihat teman-teman mereka mati tetapi mereka harus berpura-pura menjadi Saul dan terus berjalan. The Seeker Blondie menyadari keraguan-raguan tersebut dan memberitahu timnya. Segera mobil The Seeker mulai mengejar mereka juga dan Kyle melepaskan tembakan tetapi tidak berhasil. Jared menghentikan truknya di bawah jembatan dan menyebabkan mobilnya menabraknya. Kemudian dia dan Kyle mencoba menculik pengemudinya, tetapi saat itu Blondie datang dan mulai menembaki mereka. Orang-orang itu segera melarikan diri dengan truk dan Blondie secara tidak sengaja malah menembak pengemudi The Seeker tersebut. The Seeker lainnya memanggilnya untuk melakukan hal itu, mengatakan dia kehilangan kendali dan harus menghentikan pengejaran tak berguna ini. Di dalam gua, Wanderer berbagi cerita tentang bangsanya. Mereka telah mengambil alih 12 planet dengan kehidupan cerdas dan bersumpah bahwa mereka selalu hidup harmonis dengan spesies lain. Dia juga mengungkapkan bahwa dia berusia lebih dari 1000 tahun. Pada saat itu Jared dan Kyle kembali dan sangat marah melihat Wanderer duduk di meja seperti sederajat. Ian setuju untuk memberi mereka waktu pribadi dan Jared mencium Wanderer, menyebabkan Melanie panik dan memaksa Wanderer mendorongnya menjauh seperti pertama kalinya. Jared bersemangat karena dia melihat ini sebagai bukti Melanie masih di dalam dan mengatakan dia mencintainya. Karena ketakutan, Wanderer lari bersembunyi di dekat sungai. Saat itu Kyle datang mencarinya, jadi dia bersembunyi di bawah air. Ia menunggu dia pergi dan mencoba melarikan diri melalui terowongan lain, tapi dia menunggunya dan segera menyerangnya. Setelah banyak perjuangan, dia mencoba mendorongnya ke dalam air terjun, tetapi Wanderer berhasil memukulnya dan malah membuatnya terjatuh. Melanie ingin membiarkannya mati, tapi Wanderer meraih tangannya agar dia tidak tenggelam. Segera Ian dan Jared tiba dan membantunya mengeluarkannya dari air. Setelah itu dokter memeriksa keduanya dan Jeb meminta penjelasan. Wanderer mengatakan itu adalah kecelakaan dan Ian tidak mempercayainya, tetapi karena mereka tidak memiliki bukti adanya serangan, Kyle harus tinggal untuk saat ini. Kemudian Jared menyuruh Ian untuk menjauh dari Wanderer dan pergi bersama Kyle untuk menjalankan pasokan lainnya. Kemudian Ian mengajak Wanderer keluar gua untuk menikmati sinar matahari dan mengakui bahwa dia menyukainya. Wanderer bilang dia juga menyukainya dan Ian mencoba menciumnya, tapi Wanderer menghentikannya karena protes Melanie. Ian tetap menciumnya dan Wanderer memintanya waktu untuk berpikir. Sementara itu di fasilitas Seeker, Blondie terus menonton cuplikan area tersebut dan melihat tangannya gemetar. Dia menolak untuk mengakui bahwa dia kehilangan kendali saat dia mendengar suara di kepalanya. Beberapa waktu kemudian, Wanderer memperhatikan Jamie lukanya belum mendapat perawatan yang tepat.
tepat. Dia bergegas menemui dokter dan merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia diculik. The Seeker dibawa ke sini agar dokter dapat menghilangkan parasit, yang kemudian membunuh mereka. Hari-hari berlalu dengan Wanderer menolak meninggalkan ruangan atau makan. Akhirnya Jeb datang untuk memeriksanya dan menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengharapkan umat manusia untuk menyerah. Wanderer ingin pergi, jadi agar dia tetap tinggal, Jeb berjanji tidak akan membawa Sandra lagi. Dia juga memberitahu dia bahwa Jamie sakit parah karena lukanya terinfeksi. Khawatir, Wanderer bergegas memeriksa Jamie saat dia mencoba berbicara dengan Melanie, namun suaranya tidak merespon lagi. Dia berbohong kepada Jamie dan mengatakan Melanie baik-baik saja, tapi kemudian dia bergegas menemui Ian dan memintanya untuk menciumnya. Tidak ada apapun dalam dirinya yang mencoba menghentikan ciuman itu, yang menegaskan bahwa Melanie telah pergi. Namun Ian menolak untuk mempercayainya dan meminta Jared untuk mencium Wanderer saja. Hal ini menyebabkan Melanie bereaksi dan membuat Wanderer menggigit Jared untuk menghentikan ciumannya. Mendengar tentang Jamie, Melanie setuju mereka harus melakukan sesuatu dan Wanderer meyakinkan Jared untuk membawanya ke kota. Di luar rumah sakit, pisau Jared memberi Wanderer beberapa luka yang dia gunakan untuk membuat janji dengan dokter. Itu semprotan tingkat lanjut segera menyembuhkan semua luka dan saat perhatian dokter terganggu, Wanderer mencuri banyak semprotan botol di tasnya. Dalam perjalanan keluar, dia melihat kapsul jiwa dan mengambilnya juga. Di dekatnya, sebuah sepeda misterius bersiap-siap ikuti mereka. Duo ini berhasil kembali ke gua dan semprotannya segera menyembuhkan Jamie, yang langsung merasa lebih baik. Sekarang kelompok tersebut lebih mempercayai Wanderer dan membawanya ke tempat persediaan berikutnya karena dia bisa mendapatkan semua makanan secara legal, berkat dia mata. Beberapa saat kemudian ketika mereka kembali ke gua, mereka terkejut melihat penjaga itu tewas di tanah. Pada saat itu si Blondia muncul karena dialah yang mengendarai sepeda itu. Dia bersiap untuk menembak mereka, tapi Jeb muncul dan menembaknya. Blondie dibawa ke gua dan disembuhkan dengan semprotan, yang membuatnya sangat bingung. Wanderer menanyakan beberapa hal padanya bertanya dan menyadari bahwa The Seeker lainnya tidak tahu kemana dia pergi, jadi mereka seharusnya aman. Setelah banyak berpikir, Wanderer berbicara dengan dokter dan mengatakan dia bisa mengajarinya cara menghilangkan parasit tanpa membunuh mereka jika dia berjanji untuk tidak melakukannya membunuh mereka lagi, yang dia setujui. Setelah itu Blondie dibius dan dokter membuat sayatan, yaitu Wanderer digunakan untuk mengajari manusia cara mengeluarkan alien dengan hati-hati dengan membujuknya keluar. Alien kecil itu dimasukkan ke dalam kapsul yang dia curi dan Blondie bangun sebagai manusia lagi, mengungkapkan nama aslinya sebagai Lace. Seperti Melanie, Lace juga terjebak di dalam kepalanya sendiri dan ini menyebabkan Blondie yang mengejar Wanderer berhenti lebih banyak inang yang menjadi seperti dia. Beberapa jam kemudian, kelompok itu pergi ke kota dan Wanderer menggunakan sistem laser untuk mengirim parasit Blondie kembali keluar angkasa. Ketika mereka kembali ke gua, Wanderer meminta dokter untuk mengeluarkannya dari tubuh Melanie dan membiarkannya mati. Semua orang tidak setuju dengan gagasan itu sejak mereka bisa menyelamatkan parasitnya juga, tapi Wanderer tidak mendengarkan. Ian mengejarnya dan mengatakan dia mencintainya, jadi Wanderer akhirnya menyerah dia ciuman sebagai perpisahan. Beberapa saat kemudian, Wanderer bangun dan kaget melihat Melanie di depannya. Kelompok tersebut membawa cermin dan menjelaskan mereka telah memberinya tubuh seorang gadis yang mengalami kematian otak, jadi alih-alih mengambil nyawa, dia malah membantu orang tersebut untuk hidup. Kini Wanderer bisa memulai hidup baru bersama Ian dengan nama manusia barunya Wanda, sementara Melanie bisa kembali ke Jared. Beberapa bulan kemudian, kedua pasangan berada di luar kota dan dihentikan oleh seorang The Seeker. Dia segera menghapus semua orang kacamata hitam untuk mengetahui bahwa mereka manusia dan memperhatikan mata alien Wanda, menanyakan apakah dia seorang tahanan. Wanda bilang dia berteman dengan manusia. Hal ini menyebabkan The Seeker tersenyum, ternyata dia juga bekerja dengan sekelompok manusia yang telah mencari penyintas lainnya, dan mereka mengundang pasangan tersebut untuk bekerja sama. Pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.